Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggrit Surambudaya Namas, NIM 22032375, kelas RMIKA. Tugas mata kuliah Anatomi Sistem Endokrin. Nama dosen Henry Ridiharto, Escape Nurse, MPD. Kelenjar endokrin merupakan kelenjar yang berada di dalam otak yang berguna sebagai pengatur hormon-hormon yang dihasilkan dari kelenjar lain. Kelenjar endokrin dalam tubuh membentuk suatu sistem yang disebut sistem endokrin. Sistem endokrin adalah sistem kontrol kelenjar tanpa saluran atau ductless yang menghasilkan hormon yang tersirkulasi tubuh melalui aliran darah untuk mempengaruhi organ-organ lain. Kelenjar endokrin dalam tubuh terdiri dari kelenjar hipofisis, kelenjar adrenal, kelenjar tiroid, kelenjar paratiroid, kelenjar pineal, dan pulau. Ada 8 kelenjar pada sistem endokrin. Yang pertama adalah kelenjar hipofisis, kelenjar pineal, kelenjar tiroid, kelenjar paratiroid, kelenjar timus, kelenjar adrenal, kelenjar pankreas, dan kelenjar gonad. Fungsi sistem endokrin bagian tubuh yaitu menghasilkan hormon, mengontrolkan aktivitas, merangsang aktivitas pertumbuhan jaringan, mengatur metabolik. Fungsi sistem endokrin secara umum. Sistem endokrin bertanggung jawab untuk mengatur berbagai fungsi tubuh melalui pelepas hormon seperti metabolis, tumbuh kembang, fungsi dan reproduksi seksual, tekanan darah, nafsu makan, dan siklus. Kelenjar endokrin dan hormon yang dihasilkan. Yang pertama, hipofisis. Hipofisis bagian tengah menghasilkan hormon perangsang melonsit atau melonsit stimulating hormone MSH. Hipofisis bagian posterior menghasilkan oxytocin dan vasopressin. Tiroid kelenjar gondok menghasilkan hormon tiroksin yang mengandung banyak yodium. Hormon tironi, hormon kalsitonin. Kelenjar testis menghasilkan hormon testosteron. Yang ketiga ada kelenjar testis menghasilkan hormon testosteron. Kelenjar ovarium menghasilkan hormon estrogen dan progesterone. Yang keempat, kelenjar pankreas menghasilkan hormon insulin dan glucagonolisme. Di sini kita akan belajar tentang 9 kelenjar yang terdapat di kelenjar endokrin. Yang pertama adalah kelenjar hipotalamus, kelenjar pituitari, kelenjar pineal, kelenjar tiroid, kelenjar paratiroid, kelenjar adrenal, kelenjar timus, kelenjar pankreas, dan yang terakhir ada ovarium dan kelenjar testis. Nah, fungsi hipotalamus yang paling utama adalah mengontrol suhu tubuh, rasa haus, serta lapar. Selain itu, bagian otak ini mengambil peran penting dalam berbagai proses sistem tubuh, menyeimbangkan fungsi tubuh yaitu haus, nafsu makan, temperatur tubuh, mengontrol berat badan, emosi, siklus tidur, dorongan seks. Hormon yang dihasilkan oleh hipotalamus adalah hormon yang dapat mengandalkan produksi hormon di kelenjar pituitari. Fungsi dari hormon ini sangat penting untuk mempertahankan kesehatan tubuh manusia. Apabila hipotalamus mengalami gangguan, maka hormon yang ada dalam tubuh juga akan ikut terganggu dan menyebabkan kondisi tubuh melemah. Kedua, kelenjar pituitari adalah organ kecil yang berada di bawah otak. Walaupun ukuran kecil, fungsi kelenjar pituitari sangat besar. Kelenjar ini bertugas menghasilkan hormon yang membantu mengendalikan banyak proses dan fungsi organ pada tubuh Anda. Kelenjar pituitari dikenal sebagai master kelenjar yang menghasilkan hormon yang mengatur fungsi kelenjar atau sistem hormon lain seperti kelenjar tiroid, ovarium, testis, dan kelenjar adrenal. Fungsi kelenjar pituitari: memproduksi hormon pertumbuhan, mengatur sistem endokrin, memproduksi hormon yang mempengaruhi fungsi otot dan ginjal, memproduksi hormon yang mengontrol kelenjar endokrin lain, penyimpanan hormon yang dihasilkan oleh hipotalamus. Hormon-hormon yang dihasilkan kelenjar pituitalamus
Hormon pertumbuhan. Hormon ini merangsang pertumbuhan pada masa anak-anak, sedangkan pada orang dewasa, hormon ini akan menjaga massa otot dan massa tulang. Hormon stimulasi tiroid. Hormon ini menstimulasikan kelenjar tiroid untuk memproduksi hormon tiroid. Hormon tiroid berfungsi untuk mengatur keseimbangan energi, pertumbuhan, aktivitas sistem saraf, dan metabolisme tubuh. Prolaktin berfungsi untuk merangsang produksi ASI setelah melahirkan. Selain itu, prolaktin juga memengaruhi kadar hormon seks dan kesuburan. Adrenocorticotropin. Hormon ini mampu merangsang produksi kortisol oleh kelenjar adrenal. Kortisol dapat menjaga tekanan darah dan kadar glukosa darah. Hormon luteinsin. Hormon ini terlihat dalam produksi testosteron pada pina dan estrogen pada wanita. Yang ketiga ada kelenjar pineal. Adalah kelenjar di dalam otak yang berfungsi menghasilkan hormon melatonin. Hormon ini berperan untuk menimbulkan kantung dan mengatur irama tidur alami. Irama sirkadian. Itulah sebabnya jika fungsi kelenjar pineal terganggu dapat terjadi insomnia atau sulit tidur. Kelenjar pineal memiliki bentuk yang menyerupai biji pinus dan berukur kecil, yaitu sekitar 5 mm. Walaupun ukuran kecil, kelenjar ini memiliki fungsi yang besar dalam kehidupan manusia. Fungsi kelenjar pineal dalam tubuh: memproduksi melatonin untuk meregulasi siklus tidur, berperan dalam meregulasi kerja kelenjar pituitari, mempengaruhi sekresi hormon seks, membantu metabolisme obat, tempat atau mengatur pigmentasi kulit, berhubungan dengan sel-sel yang sensitif cahaya, berhubungan dengan saraf mata atau penglihatan. Hormon-hormon yang dihasilkan kelenjar pineal. Hormon utama yang dihasilkan dan disekresikan oleh kelenjar pineal adalah melatonin. Tingkat produksi melatonin dipengaruhi oleh dengan penyinar. Pada penyinar siang hari sedikit melatonin yang diproduksi, namun produksi melatonin meningkatkan selama penyinaran gelap atau malam. Dalam beberapa mamalia, melatonin memiliki penghambatan memproduksi fungsi reproduksi dengan mengurangi produksi dan pematangan sperma, oosit, dan organ reproduksi. Penyakit tiroid adalah gangguan yang disebabkan oleh kelainan bentuk atau fungsi kelenjar tiroid. Penyakit ini lebih sering terjadi pada wanita dan bukan penyakit yang menu kelenjar tiroid berbentuk seperti sayap kupu-kupu yang menutupi leher bagian depan, tepatnya di bawah pita suara. Umumnya kelenjar ini memiliki berat antara 20 hingga 60 gram. Dikelilingi oleh 2 kapsul berserat. Fungsi kelenjar tiroid. Fungsi kelenjar tiroid ini berperan untuk menghasilkan hormon yang akan mengatur ritme jantung, tekanan darah yang mengalir ke organ-organ. Fungsi kelenjar tiroid sangat penting agar tubuh bisa menjalankan kinerjanya dengan baik. Kelenjar ini memproduksi beberapa hormon krusial yang berperan dalam mengendalikan emosi hingga metabolisme. Hormon yang dihasilkan kelenjar tiroid. Ada 3 hormon yang diproduksi dan dilepaskan oleh kelenjar tiroid, yaitu tiroksin T4, tiroidronin T3, dan kalsitonin. Karena hormon tiroid memegang peran penting bagi tubuh, produksi yang berlebihan maupun terlalu sedikit akan berdampak langsung kepada kesehatan tubuh secara umum. Yang kelima, kelenjar paratiroid merupakan kelenjar penghasilan hormon paratiroid.
memainkan peran penting yang mengatur kadar kalsium dalam darah. Jika kelenjar ini memiliki gangguan, maka akan berisiko terjadi berbagai masalah kesehatan. Salah satunya adalah gangguan pada kesehatan tulang. Fungsi kelenjar paratiroid merangsang pembentukan vitamin D di ginjal, meningkatkan kadar magnesium dalam darah, mengatur pelepasan kalsium dari tulang ke aliran darah, mengontrol penyerapan kalsium dari makanan atau minuman di saluran pernapasan, meningkatkan penyerapan kalsium di ginjal, mencegah ginjal untuk menghilangkan kalsium melalui urin. Hormon yang dihasilkan kelenjar paratiroid adalah hormon PTH. Kelenjar paratiroid terletak di daerah dorsal kelenjar gondok. Fungsi paratiroid adalah pengendalian kadar kalsium dan fosfat dalam darah dan tubuh. Kekurangan PTH menyebabkan kejang otot dan disebut tetanus. Kelenjar adrenal juga dikenal dengan sebutan anak anjing. Ini karena kelenjar supranalis ini letaknya berada di atas ginjal. Faktanya, manusia memiliki sepasang kelenjar adrenal. Kelenjar ini berbentuk triangular dengan berukuran kira-kira sepanjang 5 cm dan lebar 3 cm. Fungsi kelenjar adrenal. Fungsi dari kelenjar adrenal ini memproduksi hormon yang mengatur metabolisme, sistem pertahanan tubuh, tekanan darah, dan respon terhadap stres yang penting dan mendukung kesehatan dan kualitas hidup. Berikut hormon yang dihasilkan. Kortisol berperan untuk mengatur lemak, protein, dan karbohidrat. Aldosterone, hormon ini bertanggung jawab dalam mengatur tekanan darah dan elektrolit. Hormon gonadothyroid adalah hormon seks yang terdiri dari androgen, estrogen, dan proestrogen. Nomor 7, kelenjar timur adalah kelenjar yang terletak di tengah rongga dada, tepatnya di belakang tulang dada dan di antara paru-paru. Bentuknya menyerupai tabung kecil dan terdiri atas dua bagian yang berukuran sama kecil. Timus ini berukurannya akan berubah seiring bertambah usia. Fungsi kelenjar timus. Kelenjar timus merupakan bagian penting dari sistem kita bening, sistem limfatik di dalam tubuh. Salah satu tugas penting kelenjar timus bagian kesehatan adalah memproduksi sel darah putih yang disebut limfosit. Hormon yang dihasilkan kelenjar timus dan fungsinya adalah hormon timosin. Hormon timosin ini memiliki fungsi sebagai sistem kekebalan tubuh atau sistem imun. Hormon ini juga akan merangsang produksi jenis sel darah putih tertentu yang ada dalam sumsum tulang. Yang kedelapan ada pankreas. Pankreas adalah organ kelenjar yang memanjang pada dinding posterior abdomen, tetapi di belakang lambung, yang memiliki beberapa fungsi dalam sistem pencernaan. Pankreas dikelilingi oleh hati, limpa, empedu, dan usus kecil. Fungsi utama pankreas. Fungsi kelenjar eksokrin adalah kelenjar yang mempunyai saluran khusus tanpa melewati darah. Fungsi endokrin adalah pankreas juga berfungsi sebagai kelenjar endokrin, artinya organ ini juga menghasilkan hormon yang terbawa dari aliran darah menuju jaringan tertentu. Hormon yang dihasilkan pankreas. Insulin. Hormon insulin sebagai pengatur kandungan atau kadar gula terdapat di dalam darah. Hormon ini adalah menyimpan kelebihan glukosa ke dalam sel hati. Glukagon. Sama halnya seperti hormon insulin, glukagon juga berperan dalam mengatur kadar gula ini dalam darah. Caranya dengan mengonversi gil menjadi
glikogen menjadi glukosa. Yang kesembilan, ovarium dan testis. Ovarium, kelenjar ovarium terdapat pada wanita. Terletak pada ovarium di samping kiri dan kanan uterus. Menghasilkan hormon progesteron dan estrogen. Fungsinya adalah memberikan sifat kewanitaan, pinggul besar, perkembangan gelung mame, bahu sempit, dan lain-lain. Testis. Testis adalah kelenjar kelamin jantan pada hewan dan manusia. Dua testis sepasang dibungkus dengan suktum. Pada mamalia testis terletak di luar tubuh. Dihubungkan dengan tubulus spermaticus dan terletak di dalam struktur. Ini sesuai dengan fakta bahwa proses spermatogenesi pada mamalia akan lebih efisien dengan suhu lebih rendah dari suhu tubuh 33 Celcius. Pada tubulus spermatik terdapat otot karmester yang apabila kontraksi akan mengangkat testis mendekati tubuh. Bila suhu testis akan diturunkan, otot karmes akan berelaksi dan testis akan menjauhi tubuh. Fenomena ini dikenal dengan refleks karmester. Fungsi ovarium adalah tempat penghasilan ovum dan hormon estrogen dan progesteron. Ovarium pada wanita berjumlah sepasang dua buah yang terdapat pada bagian kanan dan kiri. Fungsi testis adalah tempat memproduksi sperma dan hormon testosteron. Di dalam testis terdapat tubulus semente. Ovarium menghasilkan hormon estrogen yang berfungsi untuk merangsang produksi susu pada kehamilan pada berusia 9 bulan, merangsang pembentukan dinding uterus pada awal kehamilan, mempengaruhi pembentukan filokel di graf, merangsang kontraksi uterus saat persalinan, mengatur pemanasan ovum. Testis menghasilkan hormon. Testis menghasilkan sematoso dan hormon testosteron berfungsi untuk mengatur perkembangan ciri-ciri kelamin sekunder pada pria seperti suara menjadi besar dan tumbuh kumis. Sekian presentasi saya. Terima kasih.